Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD Tia Syamil kelas 4 semuanya? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap stay di rumah, jaga jarak, tidak usah keluar rumah jika tidak ada hal yang sangat penting. Nah, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Suryani. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS untuk pertemuan ke-6. Kita hari ini belajar IPS dulu, bukan PPKN, karena materi IPS agak banyak, sedangkan materi PPKN sudah habis ya. Jadi kita lanjut ke IPS dulu. Materi kita sama seperti pekan-pekan yang lalu, yaitu tentang tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh kerajaan Hindu, maka kita lanjut untuk tokoh dari kerajaan Buddha. Yang pertama itu adalah Raja Samaratungga. Raja Samaratungga memerintah kerajaan Mataram Buddha dari tahun 812 sampai tahun 833 Masehi. Nah, beliau ini merupakan keturunan dari dinasti Shailendra. Samaratungga merupakan pemeluk agama Buddha yang sangat taat. Pada masa pemerintahannya, Raja Samaratungga mendirikan atau membangun Candi Borobudur. Tujuannya apa? Untuk menghormati pendiri dari dinasti Shailendra. Ingat, dinasti Shailendra itu ada dalam kerajaan Mataram Buddha. Nah, yang kedua adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah raja dari kerajaan Sriwijaya. Beliau ini membawa kerajaan Sriwijaya ini sampai di puncak kejayaannya. Nah, Raja Balaputradewa ini merupakan anak dari Raja Samaratungga, sehingga hubungan antara Sriwijaya dengan Mataram Buddha itu sangat erat. Sriwijaya sendiri ini pada masa kepemerintahan Balaputradewa merupakan negara dengan kerajaan maritim yang sangat kuat dan tangguh dari perairannya ya. Banyak kapal-kapal dari berbagai negeri singgah di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berkembang pusat hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara atau menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Selain itu, Sriwijaya juga terkenal dengan pusat pendidikan dan penyebaran untuk agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, itu untuk tokoh-tokoh dari kerajaan Buddha. Kita lanjut untuk tokoh kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja dari kerajaan Aceh. Beliau memerintah pada tahun 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh ini tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Beliau juga sangat membenci para penjajah, sehingga beliau berusaha mengusir Portugis dari Malaka. Beliau beberapa kali mengusir Portugis, walaupun sering mengalami kekalahan atau kegagalan. Nah, pokoknya penjajah-penjajah yang ada di Aceh itu sangat-sangat ditentang oleh Sultan Iskandar Muda. Selain mengusir Portugis, beliau juga berusaha untuk menolak Belanda atau mengusir Belanda. Ini untuk Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Raden Fatah. Raden Fatah ini merupakan pendiri atau sekaligus raja pertama untuk kerajaan Demak. Sebelumnya Demak ini merupakan sebuah kadipaten. Jadi daerahnya agak kecil ya, akan tetapi karena kegigihan dari Raden Fatah ini, Demak berkembang menjadi sebuah daerah perdagangan yang ramai. Berkat upaya dari para wali songo ya, Wali Songo dan dukungan para
penguasa-penguasa Islam, Raden Patah ini kemudian dinobatkan menjadi Sultan Demak untuk yang pertama. Nah, itu untuk Raden Patah. Yang ketiga ada Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan Raja Mataram Islam yang ketiga. Sultan Agung sendiri pada masa pemerintahannya itu mengalami puncak kejayaan untuk kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah orang yang sangat anti penjajah. Beliau tidak senang dengan kehadiran VOC atau Belanda di Nusantara. Oleh karena itu, beliau melakukan penyerangan ke Batavia sebanyak 2 kali untuk mengusir penjajah. Walaupun usahanya gagal karena perbekalannya yang kurang sehingga menimbulkan kelaparan. Nah, itu untuk Sultan Agung. Yang keempat itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau memerintah kerajaan Banten. Pada masa pemerintahannya beliau itu berusaha untuk membangun kekuatan perdagangan untuk kerajaan Banten. Sultan Ageng sendiri adalah orang yang anti penjajah dan anti monopoli. Belanda berusaha menerapkan sistem monopoli perdagangan tapi selalu ditolak atau ditentang oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini. Nah, jadi banyak sekali ya, sudah kalau umpamanya kita lihat raja-raja kerajaan Islam ini anti penjajah. Yang kelima kita bahas adalah Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa itu mencapai puncak kejayaannya sendiri itu di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan itu telah dikuasai oleh kerajaan Goa Talo. Beliau bertekad untuk mempersatukan wilayah Indonesia Timur. Sumber kemakmuran dari rakyat Goa sendiri merupakan perdagangan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu tidak hanya di satu wilayah, hampir seluruh wilayah Indonesia itu menjunjung atau menerapkan rempah-rempah untuk poin utama perdagangannya. Sultan Hasanuddin sendiri sama tidak menyukai penjajah, terutama VOC. Beliau dengan gagah berani mengusir VOC walaupun sering mengalami kegagalan, sehingga Sultan Hasanuddin disebut atau memiliki julukan yaitu ayam jantan dari timur karena gagah berani mengusir VOC dari wilayah Makassar. Itu untuk Sultan Hasanuddin. Yang terakhir ada Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini dari kerajaan Ternate ya, menggantikan ayahnya yaitu Sultan Hairum. Nah, sama seperti ayahnya yang tidak menyukai penjajah, Sultan Ba'abullah menggantikan ayahnya untuk berusaha mengusir Portugis, sehingga membuat beliau menyerang Portugis dan membuat Portugis itu menyerah tanpa syarat. Selain berkembang ke seluruh wilayah Maluku, kekuasaan kerajaan Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah sendiri itu mampu menguasai seluruh kepulauan Maluku, Buton dan Selayar di Sulawesi Selatan. Sultan Ba'abullah sendiri memiliki julukan, yaitu julukan penguasa 72 pulau. Itu untuk Sultan Ba'abullah. Baik teman-teman, itu untuk kerajaan-kerajaan Islam ya. Kita tahu semuanya bahwa di kerajaan Islam ini hampir semuanya menentang para penjajah. Mereka dengan gagah berani berusaha untuk mengusir penjajah yang masuk ke wilayah kerajaan mereka. Nah, sedikit dari Ustazah, mungkin ini sudah Ustazah sampaikan juga pekan lalu, bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu merupakan kerajaan yang sangat terkenal dengan kemegahan dan kebesarannya. Tapi beliau tetap rendah hati dan tidak bersikap sombong. Dalam Quran surah An-Naml ayat 18-19 dikatakan, "Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu agar kalian
agar kalian tidak terinjak dari bala tentaranya, tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba yang soleh-soleh. Nah, di sini dikatakan bahwa selain memiliki kekuasaan, baginda Nabi Sulaiman ini juga dapat berbicara, mengerti bahasa binatang, sehingga tapi walaupun dia memiliki kekuasaan, tapi dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Apalagi kita yang tidak memiliki apa-apa, kekuasaan seperti baginda, apa yang perlu disombongkan? Nah, ingat, tetap rendah diri, rendah hati, menolong sesama, karena kita sebagai hambanya, hamba Allah, diperintahkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Jangan sombong dan jangan memilih-milih teman, tidak mau ini, atau takabur. Baik teman-teman semuanya, mungkin demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.